Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Katolik WT Bula dari Prodi Pendidikan Fisika semester 5. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang pemahaman gelombang. Nah, sebelum kami membahas materi tentang gelombang, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, yang pertama itu Petrus Dangga, yang kedua Murniati Ina, yang ketiga Seprema Dayusten Nusdonomoto, dan yang keempat itu Febri Sebili. Nah, sekarang kita masuk dalam pemahaman tentang gelombang. Getaran yang merambat melalui medium disebut gelombang. Akan tetapi, tidak semua gelombang memerlukan medium atau perambatan dan disebut dengan gelombang mekanik. Contohnya pada slinky, gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Gelombang yang tak memerlukan medium perambatan disebut gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Apakah gelombang memerlukan energi? Kita telah tahu bersama bahwa getaran harmonik memiliki sejumlah energi. Gelombang adalah getaran yang merambat. Karena getaran memiliki energi, maka tentu saja gelombang akan memindahkan energi dari satu ke tempat yang lain. Contohnya, gelombang yaitu ombak mampu menghancurkan sebuah kapal, batu karang, atau benda apa saja yang menghalangi gelombang tersebut. Oke, di sini saya Seprema Dayusten Nusdonomoto akan melanjutkan penjelasan yang pertama tadi. Nah, penjelasan yang selanjutnya apa perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ketika kita menggetarkan ujung selinki naik turun, berarti kita memberikan gangguan naik turun atau vertikal pada selinki, dan kita amati bukit dan lembah. Bukit dan lembah merambat ke kanan atau mendatar sepanjang tali. Jadi arah gangguan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang yang arah gangguannya atau arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang disebut dengan gelombang transversal. Oke teman-teman, di sini ada gambar yang berwarna hijau ini warna biru ini adalah bukit, sedangkan warna merah adalah lembah. Dan gambar ini adalah gambar gelombang transversal. Lanjut, ketika kita mengantarkan ujung selinki dengan memberikan dorongan atau tarikan, berarti kita memberikan gangguan atau dorongan dan tarikan atau berarah mendatar pada selinki, dan amati rapatan regangan merapat ke kanan atau berarah mendatar sepanjang selinki. Jadi arah gangguan searah terhadap arah merambat gelombang. Gelombang yang arah gangguannya searah terhadap arah merambat. Arah merambat gelombang disebut dengan gelombang longitudinal. Jadi di bawah sini ada gambar dari gelombang longitudinal. Yang warna biru ini adalah rapatannya dia, sedangkan yang warna pink ini adalah regangannya dia. Gambar ini adalah gambar dari longitudinal. Oke, lanjut. Pada gelombang transversal yang merambat adalah bentuk bukit dan lembah. Perambatan bukit atau lembah hanya dapat terjadi pada zat yang kenyal atau elastik. Oleh karena itu, gelombang transversal hanya dapat merambat melalui zat padat. Yang kedua, pada gelombang longitudinal yang merambat adalah bentuk rapatan dan regangan. Rapatan dan regangan dapat terjadi pada semua zat atau zat padat, zat cair, dan zat gas. Lanjut, di sini ada persamaan dasar dari gelombang. Nah, misalkan gelombang merapat dengan kecepatan V, maka dengan menggunakan rumus S sama dengan V dikali T, di mana lambda disama dengan V dikali T, atau kita bisa tulis juga V sama dengan lambda per T, di mana V itu adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, sedangkan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, T itu adalah periode gelombang, satuannya sekon. Kita lanjut, frekuensi. Frekuensi itu adalah F dalam satuan Hertz.
adalah kebalikan dari periode atau T, sehingga diperoleh hubungan V sama dengan lambda kali 1 per T, atau bisa juga V sama dengan lambda dikali F. Nah, tampak bahwa ada kemiringan antara getaran dan gelombang. Keduanya memiliki besaran periode, frekuensi, dan amplitudo. Perbedaannya adalah gelombang memiliki besaran panjang, sedangkan getaran tidak memiliki. Oke teman-teman, saya Murniatina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Suprema Dayuston Tsunamoto. Di sini saya akan membawakan materi tentang istilah-istilah pada gelombang transversal. Ini adalah gambar dari gelombang transversal. Nah, pada puncak gelombang adalah titik-titik tertinggi pada gelombang, misalnya B dan F. Nah, ini adalah puncak dari puncak gelombang transversal dari B ke F. Dasar gelombang adalah titik-titik rendah pada gelombang, misalnya dari D ke H. Seperti ini teman-teman, dari dasar gelombang dari D ke H. Dan bukit gelombang adalah lingkungan dari OBC atau EFG. Seperti ini lingkungannya teman-teman. Dan lembah gelombang adalah cekungan dari C, D ke E atau dari G, H ke I. Seperti ini lembah gelombang teman-teman, dari C, E ke F. Oke teman-teman, amplitudenya sini adalah nilai mutlak simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel, misalnya BB1 dan DD1. Sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berurutan, misalnya dari B ke F. Seperti ini teman-teman, panjang gelombangnya dari B ke F. Atau jarak antara dua dasar berurutan, misalnya dari D ke H. Oke teman-teman, di sini periodenya biasa disimbolkan dengan T, adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan, atau selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua dasar yang berurutan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian besaran-besaran pada gelombang transversal. Yang pertama itu pengertian panjang gelombang dan contoh soalnya. Oke teman-teman, di mana soalnya? Gelombang air laut mendekati mercusuara dengan cepat rambat 7 meter per sekon. Jarak antara dua dasar gelombang yang berdekatan itu adalah 5 meter. Nah, pertanyaannya, tentukan frekuensi dan periode gelombang. Kita akan mengerjakan bersama-sama teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah gambar dari gelombang transversal. Dimana soalnya tadi kita sudah baca bersama-sama, kecepatan gelombangnya itu 7 meter per sekon, sedangkan panjang gelombangnya itu 5 cm. Nah, di sini kita akan masukkan rumus dari kecepatan gelombang, dimana P sama dengan lambda kali E, atau F sama dengan T per lambda. Jadi kita masukkan nilai dari kecepatan gelombang itu 7 per panjang gelombangnya itu 5. Jadi 7 bagi 5 itu hasilnya 1,4 Hz. Akar. Oke teman-teman, sekarang kita akan hitung periodenya. Dimana rumus dari periode itu adalah T sama dengan 1 per F. Jadi 1 per nilai dari frekuensi tadi itu 1,4. 1 per 1,4 Hz sama dengan 0,71 sekon. Oke teman-teman, saya Petrus Dangga akan melanjutkan materinya. Nah, di sini ada istilah-istilah pada gelombang longitudinal. Nah, istilah-istilah yang dimaksud di sini ada pusat rapatan, pusat renggangan,
ada renggangan, rapatan, itu yang dinamakan istilah-istilah gelombang pada gelombang longitudinal. Nah, panjang gelombang kita definisikan sebagai jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan, atau jarak antara renggangan yang berdekatan, yaitu yang kita lihat di gambar tadi ada jarak BD-nya. Ini teman-teman, ini BD, ini adalah jarak pusat rapatan dan renggangan. Nah, sedangkan jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan, AB atau AC, adalah setengah panjang gelombang. Rapatan gelombang longitudinal dan gelombang transversal adalah berbeda. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal di sini teman-teman, sebuah slinky menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan 20 cm. Jika frekuensi gelombang Hertz, tentukan cepat rambat gelombang longitudinal. Nah, sekarang kita akan coba kerja bersama-sama ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan soalnya. Yang pertama itu kita cari dulu apa-apa yang diketahui dalam soal. Nah, dalam materi gelombang itu, satu renggangan dan satu rapatan yang berdekatan itu sama dengan 1/2 lambda, sehingga 1/2 lambda sama dengan 20 cm, sehingga 1 lambda itu atau satu panjang gelombang itu sama dengan 40 cm. 40 cm atau lambda saja. 40 cm ini kita ubah ke meter jadi 0,04 meter. Nah, ini nilai dari panjang gelombangnya. Apa-apa lagi yang kita dalam soal, ada frekuensi. Frekuensinya itu 60 Hz. Dan yang ditanya di sini adalah ulang saja. Jadi nilai frekuensinya itu sama dengan 60 Hz. Nah, sekarang kita cari apa yang ditanya dalam soal. Yang ditanya di situ cepat rambat gelombang longitudinal, berarti nilai V-nya yang ditanya. Berarti kita tinggal masuk pada rumus cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Kita masukkan nilai panjang gelombangnya atau lambdanya, yaitu 0,04 meter, dan frekuensinya itu 60 Hz, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 2,4 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang longitudinalnya itu yaitu 2,4 meter per sekon. Oke, sekian dari hasil presentasi kami tentang gelombang. Kurang dan lebihnya akan mohon maaf.